Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, coba semuanya unmute dulu. Apakah sudah bisa? Bisa. Oh ya. Ya, Bu. Ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita mengucapkan doa terlebih dahulu. Om Awigenamastu Namasidam, Om Sidirastu Tan Astu Yanama Swaha. Semoga apa yang kita jalankan hari ini tiada halangan dan semoga sukses dalam kehendaknya. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Baik, Astungkara baik. Ya, baik ya, masih dalam keadaan sehat. Ya. Astungkara semua dalam keadaan sehat hari ini. Astungkara. Ya, di sini kita kembali ke pembelajaran pendidikan agama Hindu, sekarang Ibu Risma yang mengisi. Semoga semua dalam keadaan sehat. Marilah kita selalu berdoa agar senantiasa kita diberikan kesehatan. Kita juga selalu berdoa agar pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa kembali beraktivitas seperti biasa, khususnya itu dalam pembelajaran. Apakah masih semangat mengikuti pembelajaran daring pada hari ini? Masih. Ya, harus tetap semangat ya, walaupun pembelajaran kita dengan daring, kita harus tetap semangat. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Udah semua ya, anak ya? Baru 20 orang, Bu. Ya, sambil kita tunggu, nanti kan ada yang join lagi. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran apapun, sebelum kita memulai kegiatan apapun, hendaknya kita selalu melakukan doa terlebih dahulu. Contohnya seperti yang kita lakukan tadi. Kita melakukan doa sebelum memulai kegiatan hari ini. Agar apa yang kita lakukan hari ini berjalan lancar, sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Karena dalam pendidikan agama Hindu, dalam ajaran agama Hindu, kita mengenal dengan istilah Pancasrada, yaitu 5 kepercayaan. Yang pertama, yaitu percaya dengan adanya Brahman. Secara tidak langsung, kalau kita melakukan doa sebelum memulai kegiatan, itu kita sudah melakukan percaya dengan adanya Brahman. Yang kedua, percaya dengan adanya Atman. Yang ketiga, percaya dengan adanya Karma Pala. Yang keempat, itu percaya dengan adanya Punarbawa. Dan yang kelima, kita percaya dengan adanya moksa. Nah, dari Pancasrada tersebut, pembelajaran kita hari ini lebih fokus kepada percaya dengan adanya moksa. Kita membahas yang kelima, yaitu mempercayai tentang adanya moksa. Dalam pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran yang ingin kita capai yaitu ada 2. Coba HP-nya. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu ada 2, anak-anak. Yang pertama, agar siswa dapat memahami hakikat dari moksa, serta dapat mengetahui tingkatan-tingkatan moksa. Itu tujuan yang ingin kita capai pada hari ini.
Yang kedua, tujuannya agar siswa mampu menyebutkan jalan menuju moksa. Ada dua tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak, kita mulai dari yang pertama, yaitu pengertian moksa. Apa itu moksa? Mungkin kalian masih bertanya-tanya, apa itu moksa? Mungkin ada yang sudah tahu apa itu moksa? Siapa yang mau jawab? Apa itu moksa? Ya, silakan dijawab. Siapa yang mau jawab? Dewayu Purnama? Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi. Menurut saya, moksa adalah tujuan tertinggi agama Hindu. Ya, betul sekali jawabannya. Siapa lagi yang mau menambahkan? Saya, Bu. Ya. Menurut saya, Ya. moksa adalah bersatunya Atman dengan Paramatman. Ya, betul sekali. Jawabannya sangat benar. Di sini Ibu tekankan lagi. Moksa itu berasal dari bahasa Sanskerta, anak-anak. Yang berasal dari kata muj, yang berarti membebaskan atau melepaskan. Anak-anak, selain melihat slide yang Ibu tayangkan, anak-anak juga bisa melihat di buku paket. Moksa juga berarti kelepasan atau kebebasan. Itu arti moksa, anak-anak. Moksa adalah alamnya Brahman yang sangat gaib, yang berada di luar batas pikiran manusia. Jadi, intinya di sini, moksa itu yang berarti membebaskan atau melepaskan. Yang artinya di mana Atman yang sudah terbebas dari ikatan duniawi, yang sudah terbebas dari maya. Atma yang sudah terbebas dari karma pala, yang sudah terbebas dari punarbawa, itulah yang disebut dengan moksa. Tidak lagi terikat oleh duniawi. Itulah yang disebut dengan moksa. Di sini, moksa hanya dapat dirasakan oleh orang yang mencapainya saja. Artinya, orang yang mencapainya saja yang mengetahui moksa itu seperti apa. Berarti moksa di sini itu kebebasan atau kelepasan dari ikatan duniawi. Tapi Ibu tekankan lagi, moksa tidak hanya dicapai oleh seseorang yang sudah meninggal. Orang yang masih hidup pun bisa mencapai moksa. Orang yang mencapai moksa itu disebut dengan Satchit Ananda, yaitu kebahagiaan yang sempurna. Moksa itu tujuan dari pembelajaran agama Hindu. Moksa itu bersatunya Atman dengan Brahman, di mana sudah tidak lagi terikat oleh duniawi. Kita lanjutkan ke tingkatan-tingkatan moksa. Nah, anak-anak, di sini ada tingkatan-tingkatan dari moksa. Yang pertama,
yaitu tingkatan moksa yang pertama itu ada jiwa mukti. Di sini tingkatan moksa itu ada 3 anak-anak. Ya, jiwa mukti adalah tingkatan moksa atau kebahagiaan atau kebebasan yang dicapai semasa hidupnya, di mana Atman tidak lagi terpengaruh oleh objek indria. Jiwa mukti di sini berarti moksa yang dicapai dalam keadaan hidup, semasih hidup. Itulah jiwa mukti anak-anak. Artinya seseorang itu tidak meninggal. Seseorang itu masih hidup tetapi sudah mencapai moksa. Dengan catatan tidak lagi terikat oleh duniawi. Ya, Atman itu, jiwa mukti itu sama halnya seperti Samipya dan Sarupya. Di mana Samipya dan Sarupya tersebut mencapai moksa semasih hidup. Tidak dengan jalan meninggal atau meninggalkan jasadnya. Ini Samipya. Samipya contohnya di sini itu adalah para yogi dan para resi. Di sini itu para yogi dan para resi tersebut dapat melepaskan unsur-unsur maya dalam kehidupannya, semasih hidup. Para yogi dan para resi itu semasih hidup sudah mampu melepaskan ikatan duniawi, tidak lagi terikat oleh duniawi. Makanya para yogi dan para resi dikatakan mampu mencapai moksa semasih hidup. Kalau dalam Sarupya, itu contohnya Sri Rama dan Krishna, di mana sudah mencapai moksa semasih hidup. Karena Sri Rama dan Krishna tersebut merupakan reinkarnasi dari dewa. Beliau merupakan awatara yang turun ke dunia untuk memberantas kejahatan. Sri Rama dan Sri Krishna itu sebagai contoh Sarupya. Semasih hidup sudah bisa melepaskan diri dari ikatan duniawi. Jadi, Ibu tekankan lagi, jiwa mukti tersebut adalah terbebasnya dari ikatan duniawi atau sudah mencapai moksa semasih hidup. Itu anak-anak ya, perlu ditekankan jiwa mukti mencapai moksa semasih hidup. Yang sama dengan Samipya dan Sarupya. Kita lanjutkan tingkatan yang kedua, yaitu ada Wideha Mukti. Wideha Mukti itu yang artinya moksa yang dicapai semasa hidupnya, di mana Atman telah meninggalkan badan wadahnya atau jasadnya. Atman yang sudah meninggalkan jasadnya. Tetapi roh tersebut masih terikat oleh maya yang sangat tipis. Itu artinya sudah mencapai moksa dengan keadaan di mana sudah tidak bisa terlepas dari ikatan duniawi. Ibu berikan satu contoh dalam kehidupan. Contohnya kalau kita hidup, kita melaksanakan kebaikan. Tetapi kita juga melaksanakan ada beberapa hal yang kita lakukan
melakukan yaitu tentang kejahatan. Inilah yang disebut dengan wideha. Sudah melakukan kebaikan, tetapi masih diliputi oleh sedikit maya atau sedikit kejahatan yang tipis. Di sini, wideha itu disamakan dengan salokya, yaitu sudah mencapai kebebasan Atman tersebut, di mana Atman sudah berada dalam posisi kesadaran yang sama dengan Brahman. Wideha itu, Atman itu sudah berada pada alamnya Brahman, tetapi tidak bersatu, belum bersatu. Karena masih memiliki pengaruh maya. Artinya masih terikat sedikit oleh duniawi. Makanya belum bersatu. Sudah berada dalam tempat yang sama, dalam keadaan yang sama, tetapi belum bersatu. Itu wideha, anak-anak. Di sini Ibu tekankan wideha tersebut lagi. Sudah Atman yang sudah berada dalam posisi yang sama atau yang setara dengan Brahman, tetapi belum bersatu. Karena belum bersatunya itu karena masih terpengaruh tipis oleh duniawi atau maya tersendiri. Yang ketiga, tingkatan yang ketiga itu ada purna mukti, anak-anak. Tingkatan moksa yang ketiga itu purna mukti. Purna mukti yaitu moksa yang paling sempurna, di mana Atman manusia sudah bisa bersatu dengan Brahman. Purna mukti itu diperoleh setelah meninggal. Berarti purna mukti di sini adalah tingkatan yang paling sempurna, di mana Atman sudah bersatu dengan Brahman dan diperoleh dengan tidak terikatnya lagi oleh duniawi, di mana Atman itu sudah meninggalkan jasadnya. Artinya purna mukti di sini dicapai oleh seseorang yang sudah meninggal. Purna mukti juga disetarakan dengan sayudya, anak-anak. Yaitu sayudya itu tingkatan kebebasan yang tertinggi. Yang paling tinggi, yaitu di mana Atman sudah bersatu dengan Brahman. Semua umat Hindu itu tujuannya untuk mencapai moksa. Kalau jiwa mukti itu tidak sembarangan orang bisa melakukan jiwa mukti, moksa semasa hidup. Hanya orang-orang yang memiliki kesucian tinggi. Artinya semasa hidup bisa melepaskan diri dari ikatan duniawi. Itu tidak sembarangan orang mencapai jiwa mukti. Wideha mukti itu kebebasan yang dicapai semasih hidup. Tetapi Atman belum bersatu dengan Brahman. Karena masih adanya ikatan duniawi yang sedikit. Yaitu yang ketiga, purna mukti, yaitu bersatunya Atman dengan Brahman, di mana diperoleh setelah meninggal. Inilah yang paling sempurna, yaitu purna mukti, anak-anak. Setelah pengertian moksa, tingkatan-tingkatan moksa, adakah yang ingin ditanyakan sebelum Ibu lanjutkan jalan menuju moksa? Saya mau bertanya, Bu. Ya, siapa ini ya? Ya, silakan. Apakah semua orang bisa mencapai moksa? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Apakah semua orang bisa mencapai moksa? Iya. Ya, semua orang itu bisa mencapai moksa. Tidak terkecuali anak-anak ya. Semua orang bisa mencapai moksa. Dengan jalan
Sekarang kita bahas dengan jalan apa orang tersebut bisa mencapai moksa. Sekarang kita bahas dengan cara apa kita bisa mencapai moksa tersebut. Bagus sekali pertanyaannya ya. Sekarang kita bahas jalan apa saja yang bisa kita lakukan untuk mencapai moksa. Kita akan lanjutkan, itu jalan menuju moksa. Sambil Ibu jawab pertanyaan temannya, itu semua bisa mencapai moksa dengan jalan kita bahas sekarang. Moksa merupakan tujuan akhir dari umat Hindu, anak-anak. Di mana Atman sudah terbebas dari terbelenggu ikatan duniawi. Seperti yang Ibu katakan tadi, di mana Atman sudah tidak terikat lagi oleh ikatan duniawi. Baik itu masalah yang ada di kehidupan nyata, karma pala, punarbawa, tidak terikat lagi. Dalam ajaran agama Hindu, ada beberapa jalan untuk mencapai moksa. Ada beberapa jalan untuk mencapai moksatam jagathikaya caiti dharma. Salah satunya yaitu dengan melaksanakan ajaran catur marga. Salah satu jalan untuk mencapai moksa yaitu dengan catur marga, anak-anak. Di sini catur marga itu adalah ya catur, 4 jalan. Kalau marga itu kan jalan. Catur marga itu 4 jalan umat Hindu untuk menuju Ida Sangyang Widiwasa atau untuk menuju Brahman. Ada 4 jalan yang bisa ditempuh untuk mencapai moksa. Yang disebut dengan catur marga. Adapun 4 bagian catur marga, anak-anak, yang pertama itu bakti marga, itu maksudnya ya. Yang kedua itu ada karma marga. Yang ketiga itu ada jenana marga. Yang keempat itu ada raja marga. Kita bahas yang pertama, anak-anak. Jalan menuju moksa yang pertama yaitu bakti marga. Siapa yang tahu apa di sini arti kata bakti? Siapa yang tahu apa itu bakti? Saya, Bu. Ya. Bakti berarti hormat, taat, sujud, menyembah, persembahan, kasih. Ya, betul. Bagus sekali ya jawabannya. Bakti yang berarti di sini sujud, taat, menyembah, itu bakti. Kalau marga itu kan jalan. Jadi, bakti marga itu adalah jalan menuju moksa dengan cara melakukan sujud bakti, taat kepada Ida Sangyang Widiwasa. Dengan landasan atau berdasarkan dengan hati yang tulus ikhlas, dengan penuh cinta kasih, serta menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Di sini artinya bakti marga tersebut adalah sujud bakti yang kita lakukan kehadapan Ida Sangyang Widiwasa. Dengan berlandaskan ketulus ikhlasan, cinta kasih. Itulah yang disebut dengan bakti. Bakti marga juga dikenal dengan istilah bakti marga yoga, anak-anak. Orang yang melakukan bakti atau orang yang melaksanakan bakti disebut dengan bakta. Di sini Ibu berikan satu contoh foto pelaksanaan bakti marga, anak-anak. Selain sembahyang, siapa lagi yang bisa menyebutkan contoh bakti marga?
Ya, siapa yang mau jawab? Kasih sayang, menyayangi semua makhluk ciptaan Tuhan, itu juga termasuk bakti marga. Kasih sayang kepada sesama, juga termasuk bakti marga. Selain juga melaksanakan persembahyangan setiap pagi, Trisandya itu bakti marga. Kasih sayang yang kita berikan ke sesama, ke keluarga itu juga termasuk bakti marga, anak-anak. Asalkan berlandaskan dengan hati yang tulus ikhlas. Itu yang terpenting. Bakti marga itu ada dua, anak-anak. Apara bakti dan para bakti. Bakti marga ada dua, apara bakti dan para bakti. Ada yang tahu apa itu apara bakti? Ya, di sini apara bakti itu adalah persembahan yang dilakukan oleh seseorang yang masih memiliki tingkat kesucian yang rendah atau sedang. Artinya, bakti yang dilakukan oleh seseorang yang masih memiliki tingkat kesucian yang rendah atau sedang, atau tingkat pengetahuan tentang kerohanian yang rendah. Tetapi orang yang melaksanakan apara bakti di sini tidak disalahkan ya. Berhak melaksanakan apara bakti. Walaupun dalam apara bakti itu lebih menekankan banyak permohonan seperti kita sebagai manusia. Yang kita lakukan melaksanakan bakti persembahyangan itu dengan banyak permohonan. Tetapi di sini tidak disalahkan. Boleh melaksanakan apara bakti, boleh meminta permohonan. Karena Tuhan itu akan mengabulkan permohonan umatnya sesuai dengan karma wasananya masing-masing. Itu apara bakti, anak-anak. Yang kedua itu ada para bakti, yaitu persembahan atau bakti yang dilakukan oleh seseorang yang sudah memiliki tingkat kerohanian yang tinggi. Di sini para bakti itu, contohnya itu misalnya Sulinggi, melakukan bakti tanpa permohonan. Karena dia merasakan melakukan bakti tersebut yaitu sebagai keharusan. Itulah para bakti. Selanjutnya itu ada yang kedua karma marga. Karma yang artinya di sini perbuatan dan marga yang artinya jalan. Jadi karma marga yaitu jalan menuju moksa dengan cara bekerja atau berkarya. Tetap didasarkan dengan hati yang tulus ikhlas. Pekerjaan yang kita lakukan untuk jalan mencapai moksa yang yaitu dilakukan berdasarkan dengan hati yang tulus ikhlas, anak-anak. Karma marga juga dikenal dengan istilah karma marga yoga. Karma marga itu dilakukan harus dengan ketulusan hati, tanpa terikat pada pahala yang dikerjakan, atau tidak pamrih. Di sini contoh yang sering kita lakukan di lingkungan masyarakat, anak-anak. Ini contoh gambar apa, anak-anak? Contoh gambar apa ini?
Ya, ini contoh gambar pelaksanaan karma marga, yaitu yang sering kita lakukan di lingkungan masyarakat kita, yaitu ngayah. Kita melakukannya dengan hati yang tulus, tanpa pamrih. Itulah yang disebut dengan karma marga. Masih banyak lagi contoh karma marga di lingkungan masyarakat yang bisa kita lakukan. Selanjutnya, itu ada yang ketiga, jenana marga. Jalan menuju moksa yang ketiga itu bisa dilakukan dengan jenana marga. Jenana di sini yang berarti pengetahuan anak-anak. Marga yang di sini yang berarti jalan. Yaitu jalan menuju moksa dengan cara mempelajari atau menekuni ilmu pengetahuan. Di sini jenana marga tidak hanya ilmu pengetahuan rohani saja yang ditekankan. Seperti kita sekarang, kita melaksanakan pembelajaran. Kita juga termasuk melaksanakan jenana marga, anak-anak. Tetapi ingat, dengan hati yang tulus, ikhlas. Jenana marga juga disebut dengan jenana marga yoga, anak-anak. Orang yang melaksanakan jenana tersebut kita kenal dengan istilah jenanin, anak-anak. Di sini Ibu berikan contoh di mana ada pelaksanaan memberikan ilmu pengetahuan yang bersifat kerohanian di sini. Itu contoh dari jenana marga. Misalnya ada Dharma Wacana, itu juga termasuk jenana marga, anak-anak. Kita lanjutkan ke jalan yang keempat dalam catur marga, itu ada Raja Marga. Setelah Bakti Marga, Karma Marga, Jenana Marga, dan yang keempat Raja Marga. Yaitu Raja Marga yang artinya jalan mencapai moksa, itu dengan jalan yoga brata. Cara kita mencapai moksa yaitu dengan melakukan yoga brata, dengan melaksanakan yoga, tapa, dan samadhi. Itu yang bisa kita lakukan untuk mencapai moksa. Contoh penerapan yang bisa kita lakukan dengan melaksanakan Astanga Yoga, anak-anak. Dengan melaksanakan 8 tahapan. Kita bisa melaksanakan Raja Marga contohnya. Berarti sudah kita jawab pertanyaan teman yang tadi ya. Ada 4 jalan untuk mencapai moksa. Semua orang bisa melakukan moksa atau semua orang bisa mencapai moksa. Di sini kita bisa awali dengan melaksanakan catur marga yoga dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Ibu tekankan lagi anak-anak, berarti moksa itu adalah bersatunya Atman dengan Brahman. Moksa tidak harus dicapai setelah meninggal. Moksa bisa dicapai semasih hidup. Semua orang dapat melakukan moksa, anak-anak. Jadi, dalam kesimpulan pembelajaran kita hari ini, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, anak-anak?
Siapa yang mau menyimpulkan? Ya, kalau tidak ada, kita simpulkan bersama-sama ya anak-anak. Yang pertama itu adalah yang dapat kita simpulkan dalam pembelajaran hari ini, yaitu moksa adalah tujuan tertinggi umat Hindu, di mana sudah terlepas dari ikatan duniawi. Moksa bisa dilakukan semasih hidup dan sesudah meninggal. Tingkatan-tingkatan moksa itu ada 3, jiwa mukti, wideha mukti, dan purna mukti. Yang kedua, itu ada banyak jalan yang kita bisa tempuh untuk mencapai moksa, anak-anak. Itu dengan melaksanakan, salah satunya dengan melaksanakan catur marga yoga, yaitu ada 4 jalan yang bisa kita tempuh, yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yang bisa anak-anak terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat catur marga yoga yang tadi. Anak-anak, karena sudah selesai pembelajaran, evaluasi dalam pembelajaran hari ini, yaitu silakan kerjakan soal tentang moksa yang sudah Ibu upload di e-learning, beserta dengan materinya anak-anak. Ibu sudah berikan di e-learning, silakan. Seandainya kalau anak-anak kurang mengerti dengan pertanyaan yang ada di e-learning, anak-anak bisa langsung gunakan di kolom chat yang ada. Akhir kata, Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan Paramesanti. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih anak-anak.